Sidang kasus dugaan penistaan agama telah memasuki sidang ke-15. Kuasa hukum Ahok pun telah menghadirkan sejumlah saksi yang meringankan. Agenda sidang vonis Ahok rencananya akan digelar 9 Mei mendatang. Persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama telah memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan bagi Ahok. Dalam sidang-sidang sebelumnya, para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum menyatakan Ahok telah menistakan agama saat pidato di Kepulauan Seribu 27 September tahun lalu. Ketua Umum MUI Maruf Amin dan Imam Besar Front Pembela Islam turut menjadi saksi dari pihak JPU. Saat berhadapan dengan saksi Kiai Haji Maruf Amin, Ahok sempat memancing amarah publik karena mengeluarkan kata-kata yang dinilai tidak patut terhadap Kiai Haji Maruf Amin yang merupakan Rois Am PBNU. Setelah mendapat kecaman, Ahok meminta maaf kepada warga dan pihak-pihak yang merasa tersakiti. Sementara saksi ahli agama Islam Rizik Syihab menyatakan ada beberapa perkataan Ahok yang dinilai bermasalah. Di antaranya Ahok mengeluarkan kata dibohongi dan dibodohi terkait ayat 51 surat Al-Maidah. Saksi pelapor yang telah diperiksa majelis hakim meminta Ahok segera ditahan karena sudah menjadi terdakwa. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman kedua pasal ini pun berbeda. Dalam pasal 156 disebutkan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan pemusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Sedangkan pasal 156A menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Ahok diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena ia mengeluarkan statement yang diduga menistakan agama terjadi di Kepulauan Seribu. Namun karena gedung Pengadilan Jakarta Utara sedang dalam tahap renovasi, maka sidang Ahok dipindahkan ke auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan setelah sebelumnya sempat digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada. Ahok sendiri telah menyiapkan langkah hukum selanjutnya jika ia divonis bersalah, maka ia akan mengajukan banding. Gugat lagi akan naik, kita akan naikkan lagi bandingnya. Kita udah bangun sistem dan pengadilan juga sampai putusan itu bisa sampai setahun 2 tahun. Saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau semua menyaksikan dengan adil, tidak ada sama sekali saya menista agama, tidak ada sama sekali. Dan saya sudah minta maaf juga kegaduhan ini karena kesalahpahaman terjadi. Tidak ada sama sekali mengatakan ada niat apapun besar. Saya harap memang rata-rata orang Jakarta itu tidak menonton total. Status terdakwa tidak menghalangi Ahok untuk tetap mengikuti tahapan-tahapan Pilkada DKI Jakarta. Komisioner KPUD DKI Jakarta BT Epsilon Idrus menyatakan proses hukum yang tengah dijalani Ahok tidak memengaruhi pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok masih tetap bisa mengikuti proses tahapan Pilkada termasuk kampanye hingga pemungutan suara. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Tetaplah bersama iNews Prime. Kami akan kembali lagi usai kumandang azan maghrib berikut ini.